Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan serta nikmat iman, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, berdahaga, menahan dahaga, menahan lapar, menahan haus sampai detik ini. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Nabi Yuna wa Habibana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita renungkan apakah puasa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Hadirin para penonton yang berbahagia, puasa merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyul Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus salah, wa ita'uz zakah, wal hajj, wa siyami Ramadan." Artinya, dirikanlah Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji jikalau kita mampu. Dan yang terakhir, itu berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang kita bertanya pada diri kita, sudahkah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa-dosa kita sebelum puasa ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dalam garis besar, terdapat 5 perbuatan yang jika kita melaksanakannya pada saat kita berpuasa, maka puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan, kita yang akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda karena kita melaksanakannya pada bulan yang mulia. Apa saja dosa-dosa itu? Yang pertama, apabila kita berdusta pada saat kita berpuasa. Orang-orang yang berdusta pada saat dia berpuasa, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdusta pada saat dia berpuasa tidak akan mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Yang kedua itu orang yang berghibah. Orang-orang yang menghibahkan saudaranya sama muslim, orang-orang yang menghibahkan tetangganya, karib kerabatnya, maka puasanya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Maukah kamu memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Tentunya kita tidak mau memakan bangkai, apalagi itu bangkai saudara kita sendiri. Yang ketiga itu mengadu domba atau namimah. Orang-orang yang mengadu domba saudaranya sesama muslim, orang-orang yang mengadu domba karib kerabatnya, orang-orang yang mengadu domba teman-temannya, maka dia juga tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malahan dialah yang akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Yang keempat, orang-orang yang melakukan sumpah palsu pada bulan Ramadan. Orang-orang yang bersumpah palsu pada bulan Ramadan merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik yang tempatnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kera api neraka kelak. Dan yang terakhir, orang-orang memandang yang bukan mahramnya dengan penuh syahwat. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang tidak akan diterima puasanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merendahkan harga diri orang lain dengan syahwatnya juga tidak akan pernah diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama merindungi apakah kita memiliki termasuk dalam salah satu
amalan-amalan tersebut. Apakah kita mengerjakan amalan-amalan tersebut yang nantinya amalan-amalan yang kita perbuat pada bulan Ramadan, amalan-amalan bersih kita, amalan-amalan kita yang akan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan baik kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan amalan-amalan yang fasik. Kesimpulan pada ceramah saya pada kali ini, marilah kita sama-sama menghindarkan 5 perkara tersebut. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali pada Idul Fitri besok dalam keadaan suci seperti bayi yang baru lahir. Fastabiqu ya ulil absar la'allakum turhamun. Yumkin hadza minni afwal likulli akhta'i. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.